Semangat pagi anak-anak. Wah, yang seperti ini yang Pak Heri senang. Ketika Pak Heri masuk, semangatnya kelihatan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Ya, baik. Kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan. Stand up, please. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Silakan duduk. Terima kasih Donita yang sudah memimpin kita dalam doa. Pak Heri mau tahu dulu kabar kalian bagaimana nih? Apa kabar kelas 6? Kira-kira kalian sudah mengerti nggak ya apa artinya bugar? Nah ini, jangan cuma diomongin semakin sehat gitu ya, semakin bugar gitu ya. Tapi kalian sendiri tidak paham yang bugar itu yang seperti apa, sehat itu yang seperti Oke, baik, sebelum kita lanjut Pak Heri mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir kali ini? Ya. Evan. Oke, selain Evan ya? Evan sakit ya? Oke. Baik, berarti Pak Heri absen. Yang tidak hadir kali ini cuman Evan ya. Evan sakit. Nah ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa Evan bisa sakit? Ada yang tahu teman dekatnya? Siapa yang satu dekat rumahnya? Kenapa dia bisa sakit? Apa penyebabnya? Apakah dia main hujan? Atau dia makan makanan yang sembarangan sehingga terjadi sakit? Akibatnya apa? Tidak bisa masuk sekolah. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya perlu kita memahami bagaimana kita menjaga kesehatan. Ini yang harus kita pahami nanti tentang pembelajaran ini. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam itu, kita belajar menjadi anak-anak yang nasionalisme. Kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional dulu dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak-anak semua boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, silakan duduk anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu-lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional? Tadi seperti Pak Heri katakan, supaya kita membudidayakan kalau kita ini punya jiwa nasional. Jadi setiap pembelajaran kita harus membiasakan minimal menyanyikan lagu nasional. Itu sekilas tentang lagu nasional. Sekarang Pak Heri masuk ke pembelajaran Pejo kita kali ini. Ya. Tadi dikatakan kalian yang Pak Heri tanya, apa kabar kelas 6? Jawabannya semakin sehat, semakin bugar, semakin cerdas. Oke, kalau nggak sehat gimana mau Kalau nggak bugar gimana mau cerdas? Pak Heri pertanyakan sekarang. Oke, Pak Heri punya permainan. Tes kebugaran kalian. Kalau kita bugar pasti
Nama permainannya adalah ikuti kata Pak Heri. Ikuti kata Pak Heri. Nama permainannya apa? Ikuti kata Pak Heri. Oke. Sebutkan atau ikuti kata apa yang Pak Heri sebutkan. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek, bebek. Berapa bebeknya? Salah. Berapa bebeknya? 4. Salah. Berapa bebeknya? 2. Salah. Masih nggak fokus. Kalau lompat, berjalan. Lari, lompat, berjalan. Berjalan, berlari, berlompat. Berjalan, berlari, berlompat. Berjalan. Fokus. Salah. Fokus nama permainannya apa? Ikuti kata Pak Heri. Oke. Berapa lompatannya? Salah. Salah. Oke. Menyerah? Menyerah? Jawabannya yang benar adalah berapa lompatannya? Jawabannya adalah berapa lompatan? Karena poin permainannya adalah ikuti kata Pak. Kalau Pak Heri bilang berapa lompatannya, jawabannya? Iyalah, ulangi lagi lah kata-kata Pak Heri. Enggak apa? Enggak apa? Nah, kata Pak Heri ulangin. Nama permainannya adalah ikuti kata Pak Heri bilang berapa lompatannya? 3, 4, 2, 1. Salah lah. Orang Pak Heri gak bilang 4. Orang Pak Heri gak ada bilang 2. Pak Heri cuma bilang berapa lompatannya? Berapa lompatannya? Itu jawaban yang benar. Makanya perlu yang namanya kita fokus. Kenapa Pak Heri ulang-ulang kata-kata nama permainannya apa? Ikuti. Ikuti kata Pak Heri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, baik untuk anak-anak sekalian. Tadi kita sudah membahas tentang bugar dan sehat. Kalian mengatakan semangat, semakin sehat, semakin bugar ya. Sebenarnya kalian mengerti nggak sih di mana bentuk bugar itu seperti apa? Kalian pernah melihat ciri-ciri yang bugar itu seperti apa? Dari wajah dulu. Kira-kira kalau Rizky ini bugar nggak ya? Kenapa? Lemas ya. Kalau wajah Aril, lihat dulu. Bugar nggak ya kira-kira? Kenapa? Mukanya ngeselin ya. Oke, kalau kita lihat wajah Rafa. Ini bugar nggak ya, Don? Bugar nggak ya? Bugar, kenapa? Karena semangat. Semangat terus ada senyuman ya? Oke. Jadi itu dari wajah saja kita bisa melihat orang itu bugar apa enggak? Tapi tidak cukup dari itu, kita melihatnya dari bagaimana kesehariannya. Ketika dia belajar aktif apa enggak, fokus apa enggak. Ketika berolahraga dia mau apa enggak, atau malas bergerak. Itu akan dilihat tingkat kebugaran jasmaninya. Seperti yang kita pelajari kali ini tentang kebugaran jasmani. Oke. Pak Heri akan tunjukkan gambar-gambar. Kalian akan lihat apakah itu adalah bugar atau enggak ya kira-kira ya. Berdasarkan gambar yang ada di layar. Silakan dilihat. Oke, coba dari sini, sebelah sini, bagaimana? Kira-kira bentuknya ini bugar apa enggak ini kira-kira? Kenapa John? Tidak semangat ya, kepalanya aja nggak bisa diangkat ya, nggak semangat. Sebelah sini, ini bugar nggak? Ada, tidak ada hidupnya, tidak ada semangatnya ya. Apalagi nih, bugar nggak nih? Ridwan? Malas dia ya. Ngangkat kepalanya aja nggak bisa, lebih tinggi gelas daripada kepalanya. Oke. Ini, bugar nggak nih? Kenapa? Capean ya. Ini efek kebanyakan begadang ini kayaknya ya. Oke. Ini demam, mudah kena sakit. Kira-kira bugar nggak ya? Enggak. Kalau orang yang mudah cepat sakit itu pertanyakan dia itu. Daya tahan tubuhnya tidak bugar. Ini kelelahan ya, baru jogging sebentar udah pakai musik itu udah lengkap, ada jam tangannya, tapi mudah lelah ya. Bugar nggak? Ya, oke. Yang ini? Walaupun udah tua tapi masih semangat ya. Jogging, pakai handset, pakai kacamata ya, kelihatan nggak dia lemas? Kalau udah tua, semangat.
Dari bentuk fisiknya kelihatan kalau bapak ini bugar ya, karena kelihatan dari bentuk tubuhnya. Ah, senyum Pepsodent nih. Bugar nggak nih? Bugar. Tasya bugar nggak Tasya? Kenapa? Ada buahnya. Oh iya, karena ada gambar buahnya, berarti menunjukkan dia suka makan buah. Oke, senyumannya manis, makanya dia kelihatan bugar. Ini bugar nggak nih ya? Bugar. Oke, semangat dia, senyumnya dapat, larinya juga dia semangat. Ini? Bugar. Oke, ini Kapten Bugar. Ini tandanya kalau kita sudah bugar, jadi Kapten Bugar ya, gitu ya. Jadi itu yang Pak Heri ingin arahkan kepada kalian supaya dari bentuk fisik, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, ada perbedaan-perbedaan di antara mana yang bugar, mana yang tidak bugar. Kalian mau hidup yang mana? Yang bugar. Dibuktikan. Jangan cuman pengen bugar, tapi olahraga mah. Dikasih program latihan untuk supaya bugar tiap hari kebugaran jasmani kita itu siapa yang ngatur? Sendiri. Bukan orang lain ya. Karena yang tahu daya tahan tubuh kita sampai di mana itu yang ngatur diri sendiri. Oke, mungkin seperti itu yang Pak Heri jelaskan untuk sementara tentang kebugaran jasmani. Sekarang yang Pak Heri tanyakan adalah apa itu bugar? Apa arti bugar bagi manusia? Siapa yang bisa jawab? Yang kalian tahu, sebelum Pak Heri kasih tahu, yang kalian pahamin. Katanya bugar, kalian tadi mengatakan kalian bugar ya? Kalian tadi mengatakan kalian itu sehat ya? Jadi bugar itu apa? Donita apa? Bugar tuh, tandanya apa arti bugar? Jaga kesehatan. Dia menjaga kesehatan, terus? Makan yang teratur. Makanannya teratur, itu udah. Rizky, apa lagi arti bugar? Teman-teman yang lain, boleh jawab. Sehat, ya udah sehat. Dia pasti kalau dia bugar pasti dia sehat. Manusia yang sehat pasti dia bugar. Apakah kita sudah hidup bugar selama ini? Siapa yang selama ini yang tidak hidup bugar? Yang tidak hidup bugar selama ini? Berarti semua sudah hidup bugar. Udah hidup bugar semua? Kecuali Evan tadi ya sakit ya. Oke. Tetap dipertahankan ya, harus tetap bugar ya. Baik. Belum. Bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani? Makan buah. Ya, sering berolahraga itu ya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Oke. Latihan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran jasmani? Yang itu tadi ya, jogging. Ada yang lain nanti akan kita bahas. Penasaran? Yang kalian tahu hanya apa? Baru jogging ya? Selain jogging ada lagi nggak? Push up boleh. Apa lagi? Sit up. Apa lagi? Squat jump. Itu contoh-contoh yang kita pakai untuk melatih kebugaran. Latihan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga daya tahannya? Tadi ada kebugaran, sekarang ada daya tahan jantung paru-paru. Biasanya kita berlari, berjogging tuh. Ada yang pernah jogging lama capek, ngos-ngosan? Data jantungnya cepat? Iya. Kenapa? Karena kita jogging dengan waktu yang lama. Daya tahan tubuhnya lama, jadi jantungnya berdetaknya lebih lama. Yang bisa latihan jogging misalnya ya, jogging itu bisa lama, napasnya kuat, nggak ngos-ngosan, nggak capek, berarti daya jantung parunya bagus. Dan itu. Itulah poin yang harus kita pahami. Bagaimana kebugaran jasmani kita itu bagus. Apakah kita di posisi kebugaran jasmani kita sehat atau tidak? Karena kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi kalian masih di SD, ya, perlu yang namanya hidup sehat. Dan perlu juga yang namanya memahami bagaimana supaya kita hidup sehat. Contohnya latihan kebugaran tadi yang kalian sebutkan. Contoh-contoh tadi. Kalian bugar apa enggak yang menentukan siapa? Diri sendiri. Pak Heri nyuruh nih, tiap sore kalian jogging ya. Minimal setengah jam aja deh. Jogging habis itu mandi.
Selesai. Makan makanan yang sehat. Udah Pak Heri arahkan nih, tapi kalian tidak mau melakukan. Apakah bisa bugar? Tidak. Jadi bugar adalah muncul dari niat diri sendiri. Bagaimana dia bisa bugar apa enggak tergantung diri sendiri. Pak Heri mau tanya, mau bugar apa enggak? Mau. Yang sebelah sini mau bugar apa enggak? Mau bugar enggak? Oke. Jadi sekarang kita akan membahas itu supaya kalian bisa mengerti tentang kebugaran jasmani. Oke, di pembelajaran kali ini kalian nanti akan dituntut untuk mampu memahami pengertian kebugaran jasmani secara signifikan melalui pembelajaran yang kita lakukan kali ini. Ya. Terus kalian mampu memahami dan melakukan latihan daya jantung dan paru-paru tadi. Jogging, sit up. Nanti ada beberapa contoh gerakan yang kita akan latih nanti. Mengerti? Bisa? Oke. Jadi anak-anak, nanti kita pembelajarannya ya. Kita pembelajarannya modelnya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah berkelompok. Pendekatannya menggunakan berdiferensiasi. Di mana berdiferensiasi ini, Pak Heri akan ngasih nama materi, latihan-latihan nanti berkelompok. Pak Heri akan bagi per kelompoknya, ya. Nanti akan Pak Heri bagi. Kalian pecahkan sendiri materi itu. Cari informasinya apa, bagaimana prakteknya. Nanti kalian presentasikan bersama teman-teman. Baru nanti ada juga mempraktekkan, berikan contoh gerakannya. Baru teman-teman yang akan melakukan gerakannya. Tapi dengan Jadi Pak Heri mau kalian menggali sendiri, mencari sendiri informasinya. Bisa? Bisa. Oke, sebelum itu Pak Heri akan lakukan namanya pemahaman awal. Di mana kalian Pak Heri kasih nanti lembar kertas. Ya. Tulis namanya di sini sama kelasnya. Nanti ada video yang kalian tonton. Silakan kalian cermati videonya. Terus setelah menonton video tadi kalian sambil mengisi ini. Setelah menonton itu apa kalian mengetahui kebugaran jasmani ya atau tidak, checklist. Sampai semuanya nanti ada beberapa pertanyaan, jawab secara singkat aja menurut yang kalian pahami dan yang telah kalian tonton videonya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan dibagikan satu orang satu. Dilihat videonya ya. Ditonton. Kebugaran jasmani sering disebut dengan kesegaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan dosa tenaga yang dimiliki, yaitu ya, tangannya lihat. Nah, nih. Bentuk larinya. Ini dulu. Ini disebut dengan lari Gerakan tangannya lihat waktu berlari. Oke? Sekarang ini latihan yang pertama tadi. Lari lambat. Yang kedua lari cepat. Oke. Selanjutnya melompati rintangan. Ini seperti yang ada di atletik. Ya. Seperti itu ya. Lompatan gerakannya seperti itu. Lari bolak-balik. Ini apa? Push. Lihat gerakan push up yang benar. Ini yang cowok. Yang cewek lututnya ditekuk. Ya, tangannya. Ya, ada ayunan tangannya. Oke. Silakan diisi setelah nonton video tadi. Bagaimana tingkat pemahaman kalian mengenai kebugaran jasmani. Silakan diisi singkat saja. Oke, baik. Sudah diisi semua ya. Pak Heri akan melihat bagaimana pemahaman kalian setelah mengetahui kebugaran jasmani melalui video tadi. Menurut kalian memahami sampai di mana tentang kebugaran jasmani ya. Siapa yang mau duluan? Oke, dari sini ada perwakilan? Silakan Donita, boleh bacakan. Yang keras suaranya. Terus? Mengetahui latihan Hard leg? Iya, mengetahui latihan
Sirkuit. Simak selama video. Ya. Aktif. Apa yang kamu tahu pelajari dari video tentang kebugaran jasmani? Contoh latihan yang bisa kita lakukan berlari, jogging. Mengapa penting melakukan latihan interval supaya bisa bugar? Manfaat dari latihan Sirkuit. Apa? meningkatkan ketahanan otot. Oke. Tepuk tangan untuk Donita. Coba Pak Heri lihat dulu. Pak Heri lihat dulu hasil kerjanya. Mana di contoh latihan fartlek yang bisa dilakukan? Di sini Donita mengatakan lari, jogging. Jogging itu masuk mana? Latihan interval. Berarti Donita belum begitu paham dengan latihan jogging itu masuk mana ya? Jogging itu masuknya ke interval. Oke, itu aja Don yang Pak Heri mau kritisi ya. Gak apa-apa, ini gak salah benar, tapi kita tahu, oh saya pahamnya sampai di sini. Setelah itu baru kita belajar sama-sama. Oke. Terima kasih Donita, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Donita. Baik, selanjutnya kalian boleh kumpulkan hasil refleksinya di depan meja, di sini aja. Oke, selanjutnya Pak Heri akan membagi kelompok. Berkelompok nanti silakan kalian, nanti yang dapat kelompok 1 dia akan melatih tentang latihan fartlek. Kelompok 2 itu latihan interval. Kelompok 3 dia latihan sirkuit. Apa yang latihan interval tadi udah kita tonton ya? Contoh-contohnya. Apa itu latihan interval? Contohnya tadi sudah kita udah lihat. Latihan sirkuit apa saja tadi udah ditonton ya. Nanti kalian gali lagi bersama kelompoknya. Setelah Pak Heri bagi kelompoknya, silakan digali melalui buku LKS kalian. Boleh juga melalui HP yang sudah bawa HP. Nanti boleh dibuka HP-nya, cari informasi tentang materi yang kalian bisa? Bisa. Cari semaksimal mungkin, nanti presentasi kita lakukan. Oke? Mungkin berhitung dari Rapa 1 sampai 3, yuk. 1, 2, 3. Oke, good. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing, silakan. Yuk. Langsung posisikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Let's go. Ada yang tidak dapat kelompok? Udah semua? Oke, seperti informasi yang Pak Heri kasih tadi, silakan ya digali informasinya tentang materinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan gunakan HP. Yang cari di HP silakan kolaborasi bersama kelompoknya masing-masing. Buka HP-nya. Ada yang buka di LKS, ada yang mencatat, ya. Jadi Pak Heri mau kalian cari informasi sendiri sebelum Pak Heri arahkan. Oke? Bisa? Yuk, silakan yuk. Berkelompok. Gitu. Dicatat nama kelompoknya, cari di informasinya di HP tentang latihan apa ini? Fartlek, ya, bacaannya fartlek, ya. Yang teman-teman yang lain cari di LKS. LKS punya semua ya? Ya, buka LKS-nya. Salwa dibuka LKS-nya. Nih ada latihan sirkuit ya, dibaca. CC dibuka, ini HP-nya, dibuka HP-nya. Cari informasinya di Google. Cari di Google untuk informasi latihan sirkuit ya. Ketik aja sirkuit. Baik, sambil kalian mencari, Pak Heri akan kasih lembar kerja kelompok. Silakan tentukan nama-namanya siapa yang menjadi moderator nanti ya. Moderator, pemateri, yang mempraktekkan siapa, yang beri contoh ya di setiap kelompoknya. Yang pemateri nanti menggunakan ini ya. Yang fartlek mana fartlek? Oke. Nanti ini kalian isi ketika kelompok lain mempraktekkan setelah kalian beri contoh. Ya.
Tulis nama kelompok, misalnya kamu kelompok 1 ya. Tulis nama kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini nama-nama kelompoknya siapa aja, ya. Yang ini latihan interval ya, sama ya. Sirkuit gitu juga. Mana yang bagian penilai siapa? Ah, ini ya. Nanti tulis nama-nama kelompok, ini kan kalian kelompok 3. Berarti tulis nama kelompok 2 sama kelompok 1 di sini. Ini kelompok 2, kelompok 1, gitu ya. Namanya singkat aja. Lihat nama mereka. Langsung tulis. Oke, baik. Kita cukup untuk diskusinya. Kita langsung ke lapangan GOR. Nanti kalian akan presentase dari mulai kelompok 1 dulu ya. Presentase. Berikan contoh praktiknya bagaimana, nanti teman-teman kelompok lain akan mengikuti dan mempraktikkan hasil presentasi mereka. Dan nanti ada tim penilainya ya, tim pengamatnya, silakan dia amati setiap gerak yang mereka lakukan dari kelompok lain. Paham? Paham? Kalau sudah, silakan siap-siap, kumpulin presentasinya, siapkan minumnya semuanya, pakai sepatu, kita akan ke lapangan GOR. Ya, dikumpulin, siap yuk. Oke, siap-siap, pakai sepatu semuanya. Siap untuk berkegiatan di lapangan? Siap. Semangat, Pak! Oke, ini nih Pak Hairi mau semangat ya. Tepuk PJOK. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya anak kelas 6. Pak Heri salut dengan semangat kalian. Tetap dipertahankan sampai selesai pembelajaran. Karena apa? Karena kita akan mempraktikkan apa yang tadi kalian sudah lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke situ, biar kita bugar, kita bermain ice breaking, tapi kita sambil pemanasan. Oke. Setelah Pak Heri pelit panjang, silakan baris sambil satu pasang-pasangan di kun yang merah. Satu orang satu, berhadapan-hadapan. Intinya dapat satu orang satu. Ketika Pak Heri bilang pendek, Pak Heri bilang panjang, yang salah nanti dia lari duluan ke pegang kun yang Pak Heri gantung. Oke? Yang merasa salah langsung lah. Oke, kita coba. Siap? Pendek itu panjang itu? Berdiri. Oke. Mulai, 1, 2, mulai. 1, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Berdiri. Siapa yang duduk lari? Yang duduk lari. Lari, rapat lari. Balik. Oke. Siapa yang nggak fokus? Pak Heri bilang kalau panjang itu berdiri. Kalau pendek? Duduk. Oke, mulai lagi yuk. 1. Pendek. Ayo yang telat lari. Jujur ya. Oke, kalau Pak Heri Pliwis sekarang siapa yang lebih cepat yang kunnya yang depan ya? Bukan langsung diambil gini. Langsung angkat. Gitu ya. Baru letakkan lagi nanti. Bisa? Jogging. Yang kecil-kecil. Gimana kalau jogging tadi yang di video? Jalan di tempat, tangannya diayun. Yang nggak dapat lari. Jogging. Tangannya ya Pak Heri. Bawah. Tarik. Belum. Bawah. Cepat lagi. Belum.
Siapa duluan? Berarti lari semua. Lari semua. Oke. Gak boleh bohong ya, jujur ya. Bikin lingkaran. Oke. Oke, tangannya diputusin. Sekarang tadi kita pemanasan sambil bermain. Sekarang kita pemanasan menggunakan perhatikan tangannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Udah panas? Udah. Oke. Habis ini Pak Heri kasih waktu untuk minum. Boleh ambil minumnya. Habis itu langsung masuk persentase kelompok 1. Ya, kita mulai ke kelompok 1. Siapa kelompok 1? Latihan apa? Fartlek. Oke. Oke, silakan minum dulu, yuk. Oke, baik. Setelah kita selesai minum, kita akan lanjut kegiatan kita itu adalah tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelompok masing-masing. Kita sekarang persentase ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap ya? Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Hairon, moderator dari kelompok 1. Ini kawan-kawan saya. Teman-temannya boleh duduk dulu. Perkenalkan, nama saya Aira. Saya juga menjadi moderator di kelompok 1. Saya Cika, saya sebagai pemateri. Saya Putri. Saya Rizky di kelompok 1, jadi memberikan contoh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang latihan fartlek. Latihan fartlek berasal dari bahasa Swedia yang berarti permainan kecepatan. Ini adalah mode latihan lari yang menggabungkan kecepatan dan jarak yang berbeda dalam satu sesi. Tujuan dari fartlek adalah untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru serta memperbaiki kecepatan dan kelincahan. Contoh latihan ini seperti lari lambat, lari cepat, lari berkelok-kelok, lompat, loncat, membantu peserta didik membangun stamina dan kekuatan kardioverskular dengan cara yang menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanya? Silakan. Apa manfaat dari latihan fartlek? Manfaat dari latihan fartlek adalah untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Selain itu, apakah ada lagi? Selain itu, juga untuk memperbaiki kecepatan dan kelincahan.
Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Rajka dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertanyaan saya, apakah latihan patrit bisa dimainkan anak-anak? Jawaban dari kami adalah bisa, karena dari latihan praktek ini terdapat gerakan yaitu lari lambat, lari cepat, lari berkelok-kelok, loncat, dan lompat. Saya sudah paham. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang praktek, Salwa dan Rizky. Boleh langsung praktek. Teman-teman, kami akan mempresentasikan atau memberi contoh dari latihan reflektif. Di sini ada teman kami Salwa dan Rizky yang akan memberikan contoh pada kalian. Di sini mereka akan melakukan lari lambat. Lalu di sini mereka akan mempresentasikan lari cepat. Dan di sini mereka akan lari berkelok-kelok dilanjutkan dengan lompat dan loncat. Sekian contoh dan presentasi dari kelompok 1. Setiap gerakan kalian akan dinilai oleh teman kami. Yang kami perhatikan adalah postur tubuh, gerak tangan, dan gerak kaki. Lari lambat. Di sini kalian akan melakukan lari cepat. Di sini kalian akan melakukan lari berkelok-kelok dan loncat dan lompat. Tepuk tangan dulu dong untuk penampilan kelompok 1. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya penampilan untuk front leg. Kelompok 2, kelompok 3 paham? Bisa? Oke, silakan moderator. Mana kelompok 1 kumpul semua? Baiklah teman-teman, setelah praktek tadi, tim pengamat atau penilai kami akan memberitahu nilai tertinggi dan terendah. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan untuk dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Nilai yang paling rendah dan paling tinggi untuk kelompok 3 yaitu Siti. Postur tubuh dengan lari lambat 2, teknik lari 2,
Pengaturan napas 2. Kecepatan lari 2. Postur tubuh 1. Kontrol napas 1. Kemampuan mengikuti jalur 3. Sambil di atas tubuh 3. Kecepatan saat berbelok 4. Ketinggian lompatan 4. Teknik lompat 3. Pengaturan napas 2. Dengan poin 2. Mulai berkembang. Dengan yang paling tinggi adalah Tasya. Lari lambat, postur tubuh 4. Teknik lari 2. Pengaturan napas 3. Kecepatan lari 4. Postur tubuh 4. Kontrol napas 3. Kemampuan mengikuti jalur 4. Stabilitas tubuh 4. Kecepatan saat berbelok 4. Ketinggian lompatan 3. Teknik lompat 3. Pengaturan napas 4. Dengan jumlah poin 3 dan berkembang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk John. Baik. Jadi setelah diamati oleh John ya, untuk kelompok 3 tadi waktu kita latihan praktek ya, ternyata yang paling tinggi adalah Siti ya John ya. Tasya yang paling tinggi, Tasya yang paling rendah Siti. Nah, dari setiap rubrik yang ada setelah dibagi ternyata Siti mendapat poin 2 dengan kategori mulai berkembang. Ya. Dan untuk Tasya setelah dihitung keseluruhan dibagi rubrik yang ada, dia masuk rubrik penilaiannya dapat nilai 3 dengan status keterangannya adalah berkembang. Jadi itu yang paling tinggi untuk kelompok 3 dari hasil nilai praktek tadi. Oke. Di mana ada gerakannya apa aja? Lari lambat, lari cepat, lari berkelok-kelok dan lompat. Lompat atau meloncat ya. Itu tadi hasil pengamatannya. Jadi yang lainnya gimana Pak hasilnya? Kalau kita sebutkan semuanya waktunya nggak cukup, tapi kalian perlu tahu ya teknik-teknik yang paling terendah tadi siapa sama yang paling tinggi siapa. Kira-kira seperti itulah gambarannya, oke? Dan Pak Heri berharap kalian juga bisa mempraktekkan lari fartlek ini, latihan fartlek di rumah masing-masing. Jadi tujuannya adalah melatih kecepatan. Semakin berganti gerakannya semakin cepat. Dari yang pertama lari lambat, kedua lari cepat, ketiga lari cepat tapi ada berkelok-kelok rintangannya ada. Yang ketiga lari cepat tapi melompat ada rintangan. Ulangi setiap hari. Mungkin hari ini kalian mungkin 5 kali putaran, boleh. Dari lambat, cepat, kelok-kelok, lompat. Ulangi terus sampai 5 kali. Itu melatih daya tahan jantung paru. Oke? Paham untuk hal ini? Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong. Moderator silakan ditutup. Terima kasih. Ini presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Silakan duduk teman-teman. Saya sebagai pembawa acara, perkenalkan nama saya Donita. Nama saya Ariel. Sebagai pembawa materi. Perkenalkan nama saya Aurel, saya sebagai pengamat. Kami akan mempresentasikan latihan interval dibawakan dengan teman saya Jordan. Latihan interval.
Pengertian latihan interval adalah metode latihan yang melibatkan pengulangan sesi latihan dengan intensitas tinggi di antara periode pemulihan. Ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan kemampuan anaerobik. Tujuan latihan interval. Tujuan dari latihan interval seperti lari mengelilingi lapangan 100 meter selama 5 kali putaran adalah untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru dalam menyuplai oksigen dan memanfaatkan energi secara efisiensi selama aktivitas fisik yang intens. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Yudis Rafael dari kelompok 3 akan bertanya, apa fungsi interval? Latihan interval. Latihan interval adalah metode latihan yang melibatkan pengulangan sesi latihan dengan intensitas tinggi di antara periode pemulihan. Ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan kemampuan anaerobik. Baik, itu saja. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Tamas. Dari kelompok 1 saya ingin bertanya, apa manfaat latihan interval? Tujuan dari latihan interval seperti lari mengelilingi lapangan 100 meter selama 5 kali putaran adalah untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru dalam menyuplai oksigen dan memanfaatkan energi secara efisien selama aktivitas fisik dan yang instan. Siap, saya sudah paham. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk yang bertanya. Jadi pertanyaan Rizky dan Rafa hampir sama ya. Rizky adalah fungsi, sedangkan Rafa adalah fungsi, Rizky adalah manfaatnya apa. Fungsi dan manfaatnya sama dengan untuk melatih apa tadi? Daya paru-paru. Oke. Untuk melatih daya tahan yang paling penting utamanya. Dengan latihan lari lapangan 100 meter 5 kali. Ya, itu fungsi dan manfaatnya. Kira-kira kelompok 3 dan kelompok 1 mengerti? Mengerti ya, untuk sementara. Nanti prakteknya akan langsung diarahkan oleh kelompok dari kelompok 2. Silakan. Inilah teman-teman latihan interval yang akan dibawa teman-teman saya dari kelompok 2. Ada Jordan, Esther, Ozil, dan Raska. Larian interval 5 kali putaran dengan jarak 100 meter. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting lama. Selesai latihan interval yang kami berikan latihan kepada teman-teman semuanya. Boleh teman-teman akan mempraktekkan gerakan interval.
Baiklah teman-teman, dari hasil praktek tadi, teman-teman saya akan mempresentasikan, jelaskan hasil dari pengamatan kelompok 1. Inilah hasil pengamatan kami dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Yang paling rendah dan paling tinggi. Yang paling rendah Kubi, yang paling tinggi Rizky. Yang paling rendah Kubi. Kecepatan lari 1, postur tubuh 2, pengaturan napas 2, pemulihan setelah latihan 2. Total nilainya adalah 1 berkurang. Kategori kurang ya, oke. Yang tingginya belum? Yang paling tingginya? Tinggi Rizky, kecepatan lari 3, postur tubuh 3, pengaturan napas 3, pemulihan setelah latihan 3. Inilah hasilnya 3, mulai berkembang. Kategorinya mulai berkembang. Tepuk tangan dulu dong untuk tim penilai. Baik. Jadi itu ya hasil pengamatan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 dan 3 untuk latihan interval yang tadi kalian sudah lakukan, yang jogging 5 kali lapangan itu ya. Jadi ada poin-poin yang dinilai untuk latihan interval ini adalah kecepatan larinya bagaimana ya, postur tubuh kalian tadi waktu lari itu bagaimana, pengaturan napasnya bagaimana, terus tuh pemulihan setelah latihan bagaimana, itu yang dinilai. Dari poinnya yang paling tinggi ternyata setelah dinilai adalah Rapa, masuk kategori mulai berkembang, dan yang paling rendah adalah Ulan, masih kategorinya kurang, jadi perlu diperbaiki ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah memaparkan hasil pengamatannya. Silakan. Inilah teman-teman, kami dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan gerakan interval. Terima kasih. Pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh duduk. Perkenalkan, saya Ridwan sebagai moderator. Saya Ulan sebagai moderator. Saya Yudus Rafael sebagai Saya Tasya sebagai penilai. Saya Rama sebagai penilai. Kita akan mendengar teman kita apa itu latihan sirkuit. latihan sirkuit. Pengertian latihan sirkuit adalah metode latihan yang melibatkan serangan latihan yang dilakukan secara berunturan dengan sedikit istirahat di antara setiap latihan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibel. Tujuan latihan sirkuit, contoh latihan sirkuit seperti shooter run 10 kali bolak-balik, saturan, sit up 10 kali, squat jump 10 kali, dan push up 10 kali bertujuan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, membangun kekuatan otot di berbagai kelompok otot, meningkatkan koordinasi dan kelincahan. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Donita. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari sirkuit bagi manusia? Manfaat dari sirkuit membangun kekuatan otot di berbagai kelompok otot. Baik, saya sudah paham dari latihan sirkuit. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kenalkan, nama saya Putri. Saya ingin bertanya, apa perbedaan latihan sirkuit dengan latihan olahraga lainnya? Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibel.
Saya belum mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, langsung Pak Heri tambahkan. Yang dimaksud dari Putri adalah apa yang membedakan latihan sirkuit. Sirkuit ini latihannya per pos-pos ya. Pos 1 apa, pos 2 apa, pos 3 apa, pos 3 apa gitu ya. Apa perbedaannya dengan latihan olahraga lainnya? Misalnya contoh deh, apa perbedaan latihan sirkuit dengan latihan interval? Ya. Jadi langsung Pak Heri jawab ya. Yang disebutkan dengan rapat tadi itu adalah tujuan dari latihan sirkuit. Benar, itu nggak salah. Tapi perbedaannya apa dengan latihan yang lainnya? Olahraga lain kan banyak latihan untuk melatih daya tahan. Tapi kenapa kita buat latihan sirkuit ini dengan cara pos-pos? Itulah yang membedakannya. Ya Putri ya. Di latihan sirkuit, kenapa namanya latihan sirkuit? Karena di sirkuit itu menggunakan pos-pos. Ya. Pos 1 apa, pos 2 apa, pos 3 apa dengan secara bergantian. Selesai pos 1 masuk ke pos 2. Selesai pos 2 masuk ke pos 3. Kalau di pos 1 belum selesai dia nggak bisa ke pos 2. Putarannya seperti itu. Oke? Itulah yang membedakan dengan latihan yang lain. Kalau latihan interval, latihan fartlek yang tadi yang dilakukan, dia memang bergantian. Tetapi perbedaannya di fartlek dia semakin cepat. Tapi kalau di latihan sirkuit tidak perlu ada kecepatan. Setiap pos yang penting ada gerakannya. Selesaikan di pos 1 baru masuk pos 2. Selesai pos 2 langsung lanjut pos 3. Oke, itu syaratnya. Mungkin seperti itu. Ya Putri ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok 3? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Langsung moderator. Itu saja hasil dari presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih. Dan ada teman kami yang ingin mempraktekkan latihan sirkuit, latihan satelit. Baik teman-teman, kelompok kami akan menunjukkan latihan sirkuit. Silakan dilihat baik-baik. Baik teman-teman, ini adalah gerakan sit up berbolak-balik selama 10 kali. Gerakan selanjutnya adalah sit up. Sit up bisa dilakukan 5 kali atau beberapa kali. Oke. Baik teman-teman, gerakan selanjutnya adalah squat jump. Squat jump ini bisa dilakukan selama 10 kali. Oke. Baik teman-teman, gerakan selanjutnya adalah push up. Silakan diperhatikan selama 5 kali. Itulah tadi praktek kami yang kami lakukan dengan sirkuit. Silakan teman-teman untuk berbaris. Kita akan praktekkan latihan sirkuit.
Paksa Salwa, paksa Salwa. Badanmu kecil tapi Ismail. Ayo terus. Paksa. Baik teman-teman, silakan berkumpul lagi di situ. Baik teman-teman, kita sudah melakukan latihan yang seperti tadi dan teman saya akan menunjukkan nilai terendah dan tertinggi. Silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengamatan dari latihan sirkuit. Dimulai dari nilai yang terendah. Nilai yang terendah adalah Aurel. Kecepatan lari 3, teknik sit up 3, teknik squat jump 1, teknik push up 1, rubik penilaian 2, keterangan mulai berkembang. Nilai yang tertinggi adalah Esther. Kecepatan lari 2, teknik sit up 3, teknik squat jump 4, teknik push up 4, rubik penilaian 3, keterangan berkembang. Baiklah teman-teman, itu saja penampilan dari kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, semuanya kita sudah persentase tadi ya. Kita udah latihan per kelompoknya, sudah praktek. Jadi dari poin yang kalian dapat, Pak Heri berharap kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana latihan kebugaran jasmani. Dari contoh-contoh latihan fight like, latihan interval, dan latihan sirkuit. Itu adalah contoh-contoh latihan yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani, terutama daya tahan jantung paru. Dari latihan-latihan itu bisa kalian pakai untuk melatih kebugaran jasmani kalian, dan jangan sampai kalian tidak mengerti kalian ini masuk kategori bugar atau tidak. Kalian ini sekarang hidupnya bugar apa enggak? Itu yang perlu kita tahu. Sampai di mana ke tingkat kebugaran kita. Kalau kita masih sering sakit, itu berarti tidak Kalau di sekolah kita masih mengantuk, berarti itu tidak Saat pembelajaran olahraga, Pak capek, Pak malas, itu ciri-ciri orang yang tidak Nah, jadi setelah kita mempelajari kebugaran jasmani, kalian bisa mengerti dan memahami kalau kita ini harus hidup bugar secara jasmani. Oke, baik. Selanjutnya untuk anak-anak semuanya, Pak Heri akan membagikan tes pemahaman kalian setelah pelajaran latihan kebugaran ini, ya. Silakan diisi, diambil pensilnya semuanya. Sekarang 5 menit. Sudah ambil pensilnya semua? Sudah. Tulis nama dan kelas. Baru ini ada soalnya, tidak susah, hanya pilihan ganda. Pak Heri mau tahu bagaimana pemahaman kalian setelah kita pembelajaran tadi. Dikerjakan langsung, tidak boleh nyontek ya. Oke, satu orang satu bagi. Langsung tulis nama dan kelasnya. Oke, yang udah selesai perwakilan kelompok kumpulin, satu orang mengumpulkan. Perwakilan kelompok satu orang ngumpulin. Ya. Sudah? Sudah belum? Udah semua? Jangan sampai ada yang tidak menulis nama ya. Oke. Kita sudah tes pemahamannya, tes formatifnya. Selanjutnya
Pak Heri mau mendengar dari kalian bagaimana kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan kira-kira? Ada? Oke, Donita boleh? Silakan. Harus jelas ya suaranya ya. Baik Pak, kesimpulan pada pembelajaran PJOK pada hari ini yaitu kebugaran jasmani yang kami ketahui dan kami dapat dengan latihan yang tadi kita sudah lakukan, yaitu seperti latihan fartlek, latihan interval, dan latihan sirkuit. Kami dapat mengetahui kebugaran jasmani itu penting. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Donita. Baik, terima kasih Donita sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Jadi kebugaran bukan cuma latihan tapi juga didukung oleh makanan yang sehat. Oke, itu kesimpulan kita kali ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Pak Heri akan berikan beberapa teks untuk kalian isi. Ya, silakan nanti kalian isi. Dicentang-centang. Di sini ada poinnya tentang kegiatan pembelajarannya. Ada pengenalan kebugaran, latihan fartlek, latihan interval. Kalau kalian saya memahami tulis ya. Kalau kalian ada di bagian kesulitan yang dihadapi, kalau tidak ada, kalau ada iya. Ya. Perasaan setelah kegiatannya senang, lelah dan lainnya setelah akan ditinggal checklist saja, tidak lama. Tinggal di checklist saja, dibaca di checklist. Sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan ya, kita refleksi diri. Jadi kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan. Kalau iya, checklist ya, kalau tidak, checklist tidak, ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sebelum dikumpulkan, Pak Heri mau dengar hasil refleksi kalian dari beberapa teman. Siapa kira-kira yang mau duluan? Rafa, boleh? Siap? Udah selesai Rafa? Oke, coba Rafa sebutkan hasil refleksinya. Perkenalkan, nama saya Egidus Rafael. Saya akan membacakan hasil refleksi saya. Kegiatan pelajaran, pengenalan kebugaran, saya memahami, iya. Kesulitan yang dihadapi, tidak ada. Perasaan setelah kegiatan, senang. Rencana selanjutnya, akan terus belajar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rafa. Jadi hasil refleksi Rafa yang dibacakannya, dia rata-rata sudah memahami ya. Dari poin-poin kegiatan pembelajaran kita, dari pengenalan kebugaran, Rafa sudah memahami. Dari rencana-rencana yang sudah diceklis tadi Rafa, dilaksanakan ya. Mudah-mudahan benar-benar Rafa bisa hidup secara bugar. Oke, baik, terima kasih Rafa. Selanjutnya satu lagi deh, boleh Tasya? Silakan. Di situ aja Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Tasya Febrianti. Saya akan membacakan refleksi kegiatan pembelajaran mengenal kebugaran. Ya, saya memahami. Kesulitan yang dihadapi, tidak. Perasaan setelah kegiatan, senang. Rencana selanjutnya, terus belajar, lalu melakukan. Oke. Tepuk tangan untuk Tasya dong. Kurang kuat mah tepuk tangannya. Coba Pak Heri mau dengar suaranya dulu. Tepuk PJOK. Oke, baik. Terima kasih. Untuk refleksi dari Tasya hampir sama dengan Rafa, rata-rata dia sudah mengamin. Ya. Dari setiap kegiatan pembelajaran. Baik. Terima kasih Tasya untuk refleksinya. Ada gak yang berbeda refleksinya? Ada yang banyakan yang tidak memahami misalnya, ada nggak? Enggak? Esther? Enggak ada. Oke, berarti semuanya memahami ya. Berarti kalau sudah memahami, rata-rata refleksi yang dilakukan adalah mengerti dan bisa melakukan. Dan Pak Heri berharap kalian melakukan benar-benar supaya apa yang kita latih kalian laksanakan dan kalian bisa mengerti dan memahami tingkat kebugaran kalian masing-masing. Oke?
Bisa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Apa yang perlu kita evaluasi ya dalam pembelajaran kali ini? Siapa kira-kira yang ingin memberikan evaluasi? Ada yang ingin memberikan evaluasi? Angkat tangan. Oke, Cika, silakan Cika. Apa evaluasi kita hari ini? Baik Pak, evaluasi kita hari ini menyenangkan, tapi masih banyak teman yang belum memperhatikan teman yang sedang presentasi di depan. Latihan gerak-gerakan yang telah kita pelajari menyenangkan, namun masih banyak yang belum bisa memahami cara melakukan gerakan tersebut. Banyak teman yang belum memahami gara-gara main-mainnya. Dari evaluasi Cika sendiri, ketika Pak Heri gunakan pembelajaran secara berkolaborasi, berkelompok, ya, berdiferensiasi gitu, apakah itu bisa menyenangkan atau bagaimana? Atau justru kesulitan dari yang Cika lihat sendiri? Jika menurut saya berkelompok itu menyenangkan. Gimana? Menyenangkan. Menyenangkan, oke. Tepuk tangan untuk Cika dong. Baik, silakan duduk Cika. Terima kasih sudah memberikan evaluasi. Jadi, seperti yang dikatakan Cika, masih banyak Pak pembelajar yang teman-teman yang tidak mengerti gerakannya karena banyak kan tidak memperhatikan. Ya, ketika temannya yang mempresentasikan, banyak yang bermain, tidak fokus mendengar. Itu evaluasi dari Cika. Dari Pak Heri juga melihat. Jadi untuk kalian perlu pahami juga. Jadi belajar sekarang kita mulai belajar bersama dengarkan juga kalau ketika teman kita yang berbicara. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, baik. Mungkin selesai kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kelas 6 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan melakukan setiap praktek yang sudah kita pelajarkan hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kegiatan hari ini selesai sampai di sini. Berdiri coba. Kita berdiri, rentangkan kedua tangan, gerak. Gerak, oke. Semuanya coba kita tarik napas untuk pendinginannya, tarik dari bawah. Tahan, nikmati udaranya. Jangan keluar dari bawah. Lepaskan pakai suara. Wah! Oke, lagi, tarik lagi. Sekali lagi, tarik lagi. Tarik semuanya ke atas, dari bawah ke atas semuanya, jinjit, pakai suara yang kencang. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya semuanya. Baik, kita sudah pendinginan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Donita, silakan ketua memimpin dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PJOK pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelas 6. Untuk kegiatan hari ini kita berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita selesai, Pak Hari mau dengar suaranya dulu. Semangat pagi! Semangat, energik, selalu cerdas. Yeah. Tepuk PJOK. Oke, salam olahraga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, habis ini kalian boleh kembali ke dalam kelas. Silakan ganti bajunya. Silakan bubar. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Oke.